Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada blok muskuloskeletal. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul ankle sprain. Nah, secara definisi, ankle sprain adalah cedera yang umum terjadi pada sendi pergelangan kaki, di mana ligamen di sekitar sendi tersebut yaitu nantinya akan meregang ataupun robek. Nah, cedera ini biasanya terjadi saat si pergelangan kaki itu dia terjepit atau tergelincir dalam posisi yang tidak wajar. Adapun gejalanya seperti nyeri, pembengkakan, memar, dan juga kesulitan menahan berat badan pada pergelangan kaki yang terkena. Etiologi dari si ankle sprain ini, dia mengacu pada penyebab ataupun faktor-faktor yang menyebabkan cedera tersebut terjadi. Yang pertama itu dia ada aktivitas fisik. Yang kedua, ada posisi yang tidak wajar. Tiga, ada permukaan yang tidak rata. Keempat, ada kekuatan dan juga kelenturan. Kelima, ada peralatan olahraga yang tidak sesuai. Kemudian yang keenam ada faktor lingkungan. Ketujuh, dia ada faktor individual. Kemudian dia ada klasifikasi. Klasifikasi dari si ankle sprain ini, dia berdasarkan tingkat keparahan cedera dan juga berdasarkan tanda gejalanya. Nah, dia ada klasifikasi umum untuk si ankle sprain ini, yaitu yang pertama ada grade 1, grade 2, dan juga grade 3. Kalau misalnya grade 1, ligamennya itu dia nantinya akan meregang secara ringan. Kemudian dia terjadi sedikit ataupun tidak adanya robekan ligamen. Nah, gejala ini dia meliputi nyeri ringan, sedikit pembengkakan, dan mungkin ada sedikit atau tidak adanya hilangnya fungsi. Kemudian biasanya penderitanya itu dia masih dapat menopang berat badan dan juga berjalan dengan sedikit ataupun tanpa kesulitan. Kemudian pada grade 2, ligamennya itu dia sudah mengalami robekan bagian. Nah, gejalanya itu dia meliputi nyeri sedang, bahkan hingga berat, dan biasanya pembengkakan lebih nyata. Mungkin terdapat ada hematom ataupun memar dan juga fungsi sendi yang terbatas. Nah, biasanya penderitanya itu dia mungkin mengalami kesulitan untuk menopang berat badan dan juga biasanya dia kesulitan dalam berjalan. Kemudian pada grade 3, ligamennya itu sudah mengalami robekan tapi dia itu udah total. Nah, gejalanya itu meliputi nyeri berat, pembengkakan yang signifikan, dan juga hematom yang luas dan hilangnya fungsi sendi. Nah, penderita ini biasanya tidak dapat menopang berat badan dan juga dia sulit berjalan. Nah, seringkali memerlukan dukungan ataupun alat bantu seperti kruk untuk bergerak. Selain klasifikasi, berdasarkan tingkat keparahan, ankle sprain itu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis gerakan yang menyebabkannya, seperti inpatient dan juga si eversion. Nah, yang mengacu pada arah pergerakan yang menyebabkan ligamennya itu dia meregang ataupun bahkan dia nanti robek. Nah, penting untuk memahami dari si klasifikasi dari si ankle sprain ini karena hal ini itu dia dapat mempengaruhi pendekatan pengobatan dan juga manajemen cedera. Penanganan yang tepat sesuai dengan klasifikasi dapat mempercepat pemulihan dan juga mengurangi gejala dari si risiko komplikasi yang jangka panjang. Nah, kemudian dia ada pada gejala. Gejala dari si ankle sprain ini dia sebenarnya dia bervariasi, tergantung dari si tingkat keparahan dari si cedera tersebut. Berikut adalah gejala umum yang biasanya dialami oleh seseorang yang mengalami si ankle sprain. Yang pertama nyeri, kemudian dia ada pembengkakan, tidak ada hematom ataupun memar. Keempat ada kekakuan dan juga keterbatasan gerak. Kemudian yang kelima ada sensitivitas atau dia tidak nyaman saat disentuh. Kemudian yang keenam dia ada kesulitan menopang berat badan. Kemudian yang ketujuh, dia ada instabilitas sendi. Nah, penata laksanaan dari si ankle sprain ini itu dia tergantung pada tingkat keparahan cederanya. Berikut adalah pendekatan umum dalam penanganan dari si ankle sprain. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan pengelolaan awal, yaitu pada saat cederanya itu dia terjadi.
Yang pertama itu kita bisa rest ataupun istirahat. Nah, itu dia supaya menghindari aktivitas yang membebani pergelangan kaki untuk memungkinkan proses penyembuhan. Kemudian ACE, yaitu menerapkan kompres ACE pada pergelangan kaki selama 50-20 menit setiap beberapa jam untuk mengurangi pembengkakan juga nyeri. Kemudian compression ataupun pembalutan. Nah, membalut pergelangan kaki dengan perban elastis itu untuk mengendalikan pembengkakannya. Kemudian ada elevation ataupun elevasi, yaitu mengangkat pergelangan kaki di atas tingkat jantung untuk membantu mengurangi pembengkakan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan obat-obat. Yang pertama itu kita bisa menggunakan obat pereda nyeri seperti paracetamol dan juga ibuprofen. Nah, itu untuk dapat membantu mengurangi nyeri dan juga peradangan. Kemudian juga bisa menggunakan obat antiinflamasi non-steroid. Nah, ini tuh dia nantinya dapat diresepkan untuk mengurangi peradangan jika misalnya dia diperlukan. Kemudian yang ketiga itu kita bisa fisioterapi ataupun juga rehabilitasi. Nah, setelah fase akut dia itu mereda, program rehabilitasi ataupun juga fisioterapi itu biasanya direkomendasikan untuk memulihkan kekuatan dan juga keseimbangan dan fleksibilitas pergelangan kaki. Nah, biasanya latihan-latihan ini itu dia dapat membantu mengurangi resiko cedera yang berulang dan mempercepat pemulihan. Nah, pengobatannya itu biasanya dia meliputi istirahat, kompres dengan es, pembalutan, dan juga elevasi. Biasanya dia disebut dengan metode RICE pada tahap awal untuk mengurangi pembengkakan dan juga nyerinya. Nah, untuk cedera ringan, mungkin dia sembuh dengan perawatan mandiri dan juga latihan rehabilitasi untuk memperkuat pergelangan kakinya. Kalau misalnya dia cedera yang lebih parah, mungkin dia memerlukan evaluasi medis, termasuk pemeriksaan penunjang seperti sinar X. Nah, itu nanti untuk menyingkirkan fraktur dan kadang-kadang terapi fisik untuk juga rehabilitasi. Nah, untuk pencegahannya itu setelah pemulihan penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya cedera itu dia kembali, seperti menggunakan sepatu yang sesuai untuk aktivitas, pemanasan yang adekuat sebelum berolahraga, dan juga memperkuat otot-otot pergelangan kaki melalui latihan rutin. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.